Ya, pemirsa, International Monetary Fund (IMF) merevisi naik pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2023 dari sebelumnya 4,8% menjadi 5%. IMF juga memberikan outlook ekonomi nasional di tahun 2024 sebesar 5,1%. Dana Moneter Internasional atau IMF dalam laporan World Economic Outlook edisi April 2023 menyebutkan ekonomi Indonesia menjadi salah satu yang paling solid di tengah perlambatan ekonomi global. IMF pun merevisi ke atas pertumbuhan ekonomi Indonesia untuk tahun 2023 dari sebelumnya 4,8% menjadi 5%. Sedangkan untuk tahun 2024 mendatang, IMF menyatakan outlook ekonomi Indonesia cukup sehat di tingkat 5,1%. Di sisi lain, IMF memperkirakan perekonomian global melambat dari 3,4% pada tahun 2022 menjadi 2,8% pada tahun 2023. Revisi ini turun 0,1 poin persentase dibandingkan proyeksi Januari, namun diproyeksikan membaik kembali ke level 3% di tahun 2024 atau turun 0,1 poin persentase. Bahkan momentum penguatan pemulihan yang sempat terjadi di awal tahun kini mulai meredup seiring terjadinya gejolak sektor keuangan di Amerika Serikat dan Eropa serta tekanan inflasi yang tinggi. Proyeksi inflasi global tahun 2023 hingga 2024 naik menjadi 7% dan 4,9%. Sementara itu, sejalan dengan proyeksi IMF, perekonomian Indonesia terus menunjukkan resiliensi dan penguatan. Per Maret 2023, PMI Manufaktur Indonesia konsisten berada di level ekspansif selama 19 bulan berturut-turut, di saat PMI Manufaktur Global masih di zona kontraktif. Di sisi konsumsi, indeks penjualan retail dan keyakinan konsumen juga masih tinggi, dengan tingkat inflasi yang relatif moderat di tingkat 5% secara tahunan. Kondisi ekonomi domestik tersebut juga didukung oleh neraca perdagangan yang terus membukukan surplus selama 35 bulan berturut-turut. Dan sejalan dengan perputaran roda ekonomi yang positif, penerimaan negara ikut bergerak naik diiringi dengan belanja negara yang lebih berkualitas. Dari Jakarta, tim liputan IDX Channel. Ya, sementara itu pemerintah optimistis pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2023 bisa tumbuh 5 hingga 5,3%. Pemerintah juga meyakini pertumbuhan ekonomi pada kuartal pertama tahun ini mampu mencapai 5% secara tahunan. Kementerian Keuangan meyakini pertumbuhan ekonomi nasional pada kuartal pertama tahun 2023 masih dalam tren positif. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan setidaknya pertumbuhan ekonomi di kuartal 1 masih dapat mencapai 5% secara tahunan. Indikator pertumbuhan positif tersebut diantaranya terlihat dari pertumbuhan kredit, indeks keyakinan konsumen dan juga PMI Manufaktur Indonesia. Dan salah satu penunjang pertumbuhan yaitu konsumsi juga diperkirakan masih cukup kuat mengingat adanya momentum bulan Ramadan. Hal tersebut terlihat dari indeks keyakinan konsumen yang stabil di tingkat yang tinggi yaitu 122,4. Meski demikian, Kementerian Keuangan mencatat adanya tekanan kinerja ekspor dan impor yang mengalami koreksi sehingga dikhawatirkan akan berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi tahun ini. 8 sampai 5,3 untuk Q1 untuk seluruh tahun. Untuk Q1 kita masih berharap akan mendekati 5%, terutama karena tadi dari consumption masih cukup kuat, meskipun kita mewaspadai terutama ekspor yang mengalami koreksi dari sisi level growth-nya cukup tinggi. Tapi kalau ekspor import dua-duanya koreksi juga biasanya net ekspornya tetap akan cukup baik. Jadi untuk setahun. Sementara itu pertumbuhan kredit tercatat 11,4% dan PMI manufaktur juga berada di level ekspansif selama 18 bulan berturut-turut sehingga semakin memperkuat pertumbuhan ekonomi di kuartal pertama. Sri Mulyani pun optimis pertumbuhan ekonomi tahun ini bisa mencapai 5 hingga 5,3%. Dari Jakarta, Raharjo Patmo, IDX Channel.
Baik, pemirsa, untuk membahas tema kita hari ini, IMF revisi naik pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2023 sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Rian Krianto, ekonom Institute of Social Economic and Digital. Dan langsung saja kita akan sapa. Halo Pak Rian, apa kabar? Kabar baik, Mas Pras. Gimana Jakarta kabar? Jakarta luar biasa hari ini, Pak Rian, menjelang musim nanti libur panjang, kemudian juga aktivitas transportasi dan lain-lain juga nampaknya masih macet begitu, Pak. Ya, Baik. itu menopang PDB kita di Q2 nanti itu. Itu dia. Nah, ini menarik. IMF merevisi naik begitu ya dari pertumbuhan ekonomi Indonesia setelah sebelumnya merevisi turun. Dan apa yang Anda bisa cermati? Apakah memang sesuai dengan kondisi ekonomi Indonesia saat ini, Pak Rian? Jadi gini Mas Pras. Ya. Kebetulan dari tanggal 11 April sampai 14 April yang lalu, saya tiap hari ikut acara IMF World Bank Meeting yang di Washington DC. Baik. Jadi di situ jelas sekali tergambar adanya semacam divergensi ya atau fragmentasi outlook pertumbuhan ekonomi kawasan itu yang bukan terbelah ya, tapi berbeda. Di mana IMF secara khusus memberikan positif tone kepada emerging economies khususnya di Asia. Nah, salah satu negara yang disebut itu adalah Indonesia, kemudian ada India. Nah, last but not least ada negara kecil di ASEAN yaitu Vietnam. Nah, tiga negara ASEAN ini yang menurut IMF akan tumbuh eksotis berkisar kurang lebih 5%. Nah, yang menarik ini perkiraan IMF ini belum lama. Januari yang lalu kan IMF baru saja merevise down outlook ekonomi kita menjadi 4,8. Yes. Kemudian tahun depan kurang lebih 4,9 kalau nggak salah. 3 bulan kemudian di revise up atau direvisi ke atas menjadi 5,0 tahun ini dan 5,1% tahun depan. Nah, saya cermati apa sih yang menjadi catatan kritis oleh IMF. Ternyata memang Indonesia itu tipikal ekonominya betul-betul relatif terisolasi dari external shock, dari gejolak eksternal, yaitu misalnya ada perang di Ukraina dan sebagainya, kemudian ada krisis sektor keuangan di Amerika maupun di Eropa, khususnya di Jerman dan di Swiss, kemudian harga komoditas, harga energi yang masih mahal, masih tinggi. Nah, isu-isu negatif di negara-negara maju itu relatif limited atau terisolir dari ekonomi Indonesia. Nah, inilah yang membuat ekonomi Indonesia kemudian dinaikkan outlook-nya dari 4,8% menjadi 5,0% tahun ini dan 5,1% tahun depan. Nah, saya sepakat dengan itu. Saya memang artikel saya mengatakan rasanya Indonesia itu 5%-an itu di tangan. Karena kita memang memiliki yang selalu kita diskusikan yaitu kekuatan yang mungkin tidak dimiliki negara lain atau sedikit negara lain, yaitu kekuatan konsumsi domestik yang luar biasa, luar biasa. Terutama ketika pelonggaran kebijakan terkait dengan pandemi COVID-19 itu sudah bebas seperti sekarang ini, mendorong mobilitas orang dan barang dan jasa sehingga ini meningkatkan sisi demand. Nah, di sisi lain, di sisi pasokan atau supply-nya juga available. Sehingga inilah yang menjadikan titik temu ekonomi kita, dari domestiknya juga kuat, ditambah juga jangan lupa kita agak sedikit dapat windfall profit itu dari kegiatan ekspor yang berbulan-bulan kita mengalami surplus dan akhirnya kita mampu tahun lalu kalau nggak salah hampir 54 miliar dolar kita membukukan surplus. Saya kira itu prestasi yang luar biasa. Satu catatan lagi Mas Pras, sebetulnya yang kita agak jarang kita diskusikan adalah peran daripada pembentukan investasi tetap bruto atau PMTB, pembentukan modal tetap bruto atau investasi langsung. Itu juga perannya menurut saya nggak bisa kita kecilkan karena dari target BKPM 1.200 triliun untuk tahun lalu itu tercapai 1.207 triliun. Baik. Total nilai investasi langsung baik PMA maupun PMDN. Tentu ini memiliki spiral efek yang luar biasa sehingga mendorong
PDB kita Baik. di forecast oleh IMF bisa tumbuh lebih baik dibanding 2020 ataupun 2021. Pak Rian, kalau kita review berarti dengan beberapa catatan IMF tadi yang kita bisa terisolasi dari gejolak global, perang, kemudian pergerakan harga komoditas, krisis perbankan kemarin yang terjadi di negara-negara maju, ada lagi kekuatan konsumsi, windfall profit dan lain-lain seperti juga direct investment. Nah, apa yang Anda cermati lebih kepada strategi bauran-bauran kebijakan ekonomi kah? Ini integrasi kekuatan antara pemangku kepentingan ekonomi di Indonesia atau ada hal lain yang membuat kita masih berdiri kokoh? Nah, yang Anda tanyakan itu valid. Saya juga berpikir bahwa ini adalah resultante atau buah karya dari sebuah orkestrasi kebijakan yang memang bagus, memang solid dan kompak. Ya, kita beruntung punya KSSK yang luar biasa solid dan kompak, sehingga setiap kali ada isu terkait dengan ekonomi, tim ini lalu merumuskan secara bersama-sama dampak viralitasnya seperti apa, kemudian didesain kebijakan yang menurut istilah saya itu dosis atau takarnya itu tepat. Nah, ini saya kira keunggulan Indonesia. Jadi tim pengambil kebijakan di Indonesia itu betul-betul belajar dari pengalaman-pengalaman krisis sebelumnya, bagaimana mendesain sebuah kebijakan tetapi dengan takaran yang pas. Mungkin negara lain juga menggunakan kebijakan yang kurang lebihnya sama, tetapi ada yang underdosis, ada yang overdosis. Yang overdosis misalnya Amerika Serikat, terlalu banyak ibaratnya tanda petik helikopter money yang diberikan kepada masyarakat sehingga dorongan inflasinya tinggi sekali. Nah, itu kan overdosis. Di sisi lain misalnya kalau kita bicara di Inggris, itu terjadi disharmoni kebijakan antara Bank of England yang condong untuk hawkish waktu itu untuk menekan inflasi yang tinggi di Inggris itu inflasi sempat 11%, sementara government condong untuk longgar atau dovish. Nah, ini dua instrumen kebijakan yang bertolak belakang sehingga direspon negatif oleh market yang memaksa kemudian terjadi pergantian pucuk pemerintahan di Inggris. Nah, contoh ini Mas Pras ingin mengkonfirmasi bahwa betul strategi pengambilan kebijakan baik di sisi moneter, di sisi fiskal maupun di sisi keuangan atau finansial itu betul-betul sinergis, betul-betul harmonis dan selalu menggunakan tagline yang tepat sekali, yaitu istilahnya itu antisipatif. Sehingga ekspektasi risiko yang akan muncul di kemudian hari itu sudah bisa di-tackle itu di front atau di upfront-kan gitu. Itu Mas Pras. Nah, langkah-langkah yang perlu dicermati di tahun 2023, meskipun sudah ada revisi naik begitu dari IMF, tapi kan tantangannya tidak mudah dan tidak sedikit, Pak Rian. Kita akan bahas nanti di segmen berikutnya, dan pemirsa, tetaplah bersama kami. Baik, pemirsa, berikut ini kami sampaikan sejumlah data untuk Anda terkait dengan proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia dari tahun 2019 sampai dengan 2023 dari IMF. Ya, seperti yang bisa Anda saksikan di tahun 2019, proyeksi untuk Indonesia tumbuh sekitar 5%. Kemudian terjadinya pandemi di tahun 2020 sehingga pertumbuhan ekonomi Indonesia pun minus 2,1%. Kemudian 2021 kita mencoba membalikan arah lagi, tumbuh menjadi 3,7% dan di tahun 2022 lalu 5,3%. Adapun proyeksi tahun ini tadi sudah disampaikan ada revisi naik begitu ya dari 4,8 menjadi 5% di tahun 2023. Berikutnya untuk proyeksi pertumbuhan ekonomi global, tahun 2022 3,4%, kemudian 2023 jadi 2,8%, dan di tahun 2024 proyeksinya tumbuh lagi menjadi 3% untuk ekonomi dunia. Lantas risiko ekonomi global apa saja yang dicermati oleh IMF? Yakni ada 1, potensi hard landing jika risiko semakin eskalatif, kemudian tekanan dari sektor keuangan, tekanan utang, eskalasi perang Ukraina yang dapat memicu kenaikan harga komoditas, tingkat inflasi inti yang persistensi tinggi, kemudian fragmentasi geoekonomi. Itu dia risiko ekonomi global yang perlu dicermati. Baik, itu dia beberapa data yang sudah kami sampaikan. Kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Rian Kerianto. Baik, Pak Rian, kita akan lanjutkan kembali. Pak Rian, kalau bicara mengenai beberapa data yang sudah disampaikan, memang pertumbuhan ekonomi Indonesia revisinya naik. Tapi kalau untuk dunia, tantangan lagi-lagi kalau kita bicara memang cukup berat. Seberapa kuat, seberapa resiliensinya ekonomi Indonesia di tahun 2023? Oke, sebelum menjawab ini, catatan
sedikit kenapa IMF merevise down untuk outlook ekonomi negara-negara maju, ya, baik Amerika maupun di Eropa. Karena ada tambahan catatan kritis dari IMF bahwa terlepas dari persoalan harga energi yang tinggi, kemudian ada perang di Ukraina, kemudian tambah satu lagi yaitu krisis di sektor keuangan. Nah, ini yang menjadi tambahan beban ya bagi ekonomi dunia, khususnya di negara-negara maju, sehingga IMF mendiskon waktu pertumbuhan ekonomi dunia ini ya di bawah 3% karena tadi di Amerika kemudian di Eropa itu sama-sama didiskon ke bawah. Nah, sebaliknya Asia khususnya Indonesia justru direvise up karena kita memiliki tadi resiliensi atau daya tahan yang kuat, yang stabil, dan ini sudah teruji paling tidak dalam 2 tahun terakhir. Satu, kita memiliki kemampuan di konsumsi rumah tangga yang terjaga dengan baik. Nah, definisi terjaga dengan baik itu juga karena desain kebijakan yang tepat sasaran tadi, Mas Pras. Ya, ketika pemerintah melalui program pemulihan ekonomi nasional atau PEN, itu kan ada sekian hampir 600 triliun seingat saya atau 500 triliun itu kan anggaran untuk jaring pengaman sosial. Baik. Ada bansos, ada perlindungan sosial, kemudian ada 350 triliun untuk sektor kesehatan publik. Nah, itu kan betul-betul dibelanjakan dengan efektif, efisien sehingga bisa menjaga kesinambungan produktiviti, kemudian ekonomi growth kita, sehingga kita tetap bertahan bisa di angka paling tidak di angka 5% tadi. Nah, kita dapat bonus ketika harga komoditas beberapa waktu terakhir ini harganya cukup bagus. Nah, kita bisa memetik tadi surplus neraca perdagangan yang menambah pundi-pundi cadangan devisa kita, sehingga posisi terakhir kita cadangan devisa kita itu kalau nggak salah 145 miliar US dollar, which is itu bisa mengcover kebutuhan luar negeri kita, termasuk membayar utang luar negeri kurang lebih 6,4 bulan ke depan. Artinya itu jauh dari ambang batas atau threshold yang 3 bulan. Last but not least, kembali saya ulang, kita juga di backup oleh ini, Mas Pras, investasi langsung yang juga tumbuh kencang sekali, baik itu investasi oleh asing maupun investasi oleh domestik. Nah, ini karena kita punya kartu truf yang baru saja diketok. Kartu truf itu namanya adalah Undang-Undang Cipta Kerja. Judulnya adalah Undang-Undang Cipta Kerja. Tetapi sesungguhnya ini adalah omnibus law yang mengharmonisasikan sejumlah undang-undang yang secara substansial itu kontradiktif satu dengan yang lain, lalu tanda petik diterapkan dengan omnibus law cipta kerja ini sehingga memberikan sentimen yang positif, memberikan insentif yang bagus untuk calon investor untuk mereka bisa chip in di Indonesia. Nah, ini nanti akan hasil daripada undang-undang cipta kerja ini, Mas Pras, mungkin baru akan bisa kita nikmati. Mudah-mudahan tahun ini bisa kita nikmati dan tahun-tahun berikutnya. Oke, tapi kalau kita lihat bicara mengenai konsumsi rumah tangga, domestik begitu yang masih menjadi andalan meskipun turun dari 55 menjadi 51% ya seperti Anda sampaikan varian tadi karena didukung juga tadi direct investment. Nah, seberapa kuat ini bisa menjadi penopang? Apakah momen-momen Ramadan seperti tahun ini bisa menjadi bahan bakar tambahan juga untuk aktivitas ekonomi nasional? Kalau kegiatan-kegiatan agenda nasional seperti perayaan Lebaran Idul Fitri, kemudian nanti di akhir tahun ada perayaan Natal dan Tahun Baru, itu memberikan tambahan amunisi, ya, karena konsumsi pasti naik. Dan secara kalau kita lihat data kuartalan, selalu PDB Indonesia itu sedikit tinggi itu ketika pada periode itu, pada kuartal itu ada agenda-agenda yang terkait dengan kepentingan publik, yaitu Lebaran Idul Fitri, kemudian perayaan Natal dan Tahun Baru. Meskipun kadang-kadang dibarengi juga dengan kenaikan inflasi pada bulan berjalan. Nah, peristiwa seasonal ini, Mas Pras, itu juga bisa menjadi tambahan penguat untuk menopang produk domestik bruto kita sehingga bisa terjaga. Mudah-mudahan tahun ini bisa kurang lebih dalam rupiah itu kita bisa mencapai 20.000 triliun rupiah. Ya, which is itu adalah ekuivalen dengan pertumbuhan kurang lebih tadi yang di-forecast oleh IMF more or less 5% tadi. Baik, nah tantangan apa saja yang perlu dicermati begitu? Mengingat kan kita tahu global sedang bermasalah saat ini perekonomian akibat perang dan lain-lain. Seberapa kuat juga ini bisa menopang kinerja ekspor kita yang sudah mulai tertahan? Challenge-nya itu adalah jangan
ada ide-ide yang sifatnya extraordinary untuk mengubah tone atau stand kebijakan. Jadi stand kebijakan baik di sisi moneter, sisi fiskal, kemudian di sisi keuangan, itu yang sudah kita terapkan dan kita jalankan secara disiplin dari 2020 sampai 2022 yang lalu. Sampai tahun ini sebaiknya itu dilanjutkan. Sambil kita menanti 2024 nanti akan ada beberapa kebijakan yang mungkin akan dilakukan yang namanya unwinding policy. Ketika kebijakan-kebijakan di masa pandemi itu sudah mulai dicabut atau tidak berlaku lagi. Nah, tone seperti ini harus dijaga untuk menjaga confidence market, untuk menjaga kepercayaan publik bahwa kebijakan yang dirancang oleh para pengambil kebijakan di moneter, di fiskal, dan di keuangan itu betul-betul on the right track dan harmonis satu dengan yang lain, serta tadi istilahnya itu preemptif bisa men-tackle kalau ada sedikit risiko sehingga risiko ini tidak membesar kemana-mana. Satu case Mas, kenapa Silicon Valley Bank itu sampai fail? Dugaan saya mungkin dulu itu case-nya kecil, tetapi karena mungkin ada proses ignorance tidak dicuekin mungkin akhirnya jadi membesar dan ternyata ini memberikan domino efek kepada beberapa bank regional lainnya yang ada di Amerika. Oke. Nah kita bisa belajar juga dari situ gitu. Nah, langkah apa strategi mungkin yang perlu juga diterapkan oleh pemerintah untuk menjaga benar-benar laju perekonomian kita? Karena tahun 2023 seharusnya menjadi pijakan juga nih untuk kita menatap tahun-tahun berikutnya. Karena di tahun ini juga tidak ada lagi PPKM. Kemudian nanti pada saat ini adalah kita transisi menjadi endemi COVID-19. Berarti kan memang aktivitas kita sudah bisa full power begitu Pak Rian? Ya betul. Makanya di note-nya IMF itu salah satu pernyataannya mengatakan bahwa kebijakan yang dirilis oleh setiap negara itu harus selaras dengan kebutuhan negara itu dan memang fit in dengan kebutuhan ekonomi negara itu. Kebijakan negara maju, negara berkembang maupun negara terbelakang itu tentu beda-beda. Nah, spesifik Indonesia karena kita adalah negara agraris tapi sudah meloncat kepada negara industri. Tentu industrialisasi harus kita dorong dan kita tahu Mas Pras kalau kita cek kurang lebih udah 1 dekade itu kontribusi dari sektor industri atau manufaktur yang dulu sempat sampai 30% terhadap total PDB kita, sekarang seingat saya itu nggak sampai 20%, rata-rata hanya 18-19%. Sementara kalau kita punya cita-cita 1 abad Indonesia di 2045 nanti kita menjadi negara maju, mestinya industrialisasi kita juga harus didorong terus sehingga yang terjadi adalah industrialisasi modern ala Indonesia sehingga kita betul-betul memiliki daya tahan yang lebih long term kemudian itu juga membutuhkan tadi investasi yang baru baik dalam negeri maupun dari luar negeri. Nah, catatan berikutnya adalah paralel dengan kita pengembangan industrialisasi kita juga memiliki binding atau komitmen dengan traktat-traktat internasional yaitu bagaimana kita juga harus comply dengan Paris Agreement, dengan COP27, dengan tata lingkungan yang lebih hijau, green economy, green investasi dan sebagainya. Nah, itu juga jangan lupa Mas Pras karena itu menjadi catatan juga oleh pertemuan IMF World Bank kemarin. Di samping negara-negara itu harus membangun ekonominya, tapi jangan lupa terkait dengan isu-isu yang terkait dengan climate change. Gitu. Memang itu dia, isu lingkungan saat ini menjadi fokus juga dari setiap pembangunan di banyak negara termasuk Indonesia. Makanya kita cukup ketat juga dalam pengawasan pertumbuhan ekonomi, aktivitas industri, tapi tetap menyeimbangkan keadaan lingkungan kita. Baik, Pak Rian, terima kasih banyak atas waktu dan sharing yang Anda berikan. Maju terus juga untuk ekonomi Indonesia. Semoga bisa akan lebih melaju, lebih kencang lagi di atas 5%. Terima kasih, selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat, Pak Rian. Salam sehat, terima kasih. Baik pemirsa, 1 jam sudah saya menemani Anda dalam Market Review. Saya Prasetyo Wibowo beserta kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.